Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kalian bisa beraktivitas. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Niswatin dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa sebelum belajar. Kalian ikuti ya, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak dipersiapkan ya pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran ketiga. Dipersiapkan LKS-nya atau kitabnya, dibuka pembelajaran 3, indahnya nama-nama Allah. Hari ini kita akan belajar pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah. Sebelum kalian belajar, kalian terlebih dahulu harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya agar anak memahami tentang Asmaul Husna. Agar anak memahami apa itu Asmaul Husna dan bisa menerapkan Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ya anak-anak disimak pembelajaran dari Bunis. Pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu disebut apa anak-anak? Ada yang tahu jawabannya? Betul, 100. Nama-nama Allah itu disebut Asmaul Husna. Ada yang tahu apa artinya Asmaul Husna? Betul lagi, 100 anak hebat. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik itu jumlahnya ada berapa anak-anak? Ayo dijawab lagi. Betul lagi, 100. Asmaul Husna jumlahnya 99. Akan tetapi yang akan kita pelajari pada hari ini hanya 4 Asmaul Husna. 4 Asmaul Husna itu kita bagi menjadi 2 pertemuan anak-anak ya. Pertemuan pertama kita bahas 2 Asmaul Husna. Pertemuan yang kedua lagi nanti kita bahas 2 Asmaul Husna. Jadi, di dalam pembelajaran kita hari ini, indahnya nama-nama Allah atau Asmaul Husna itu yang kita pelajari hanya 4. Kita lanjut ya. Kita akan mempelajari nama-nama Allah As-Somad. Apa itu artinya As-Somad? Ada yang tahu anak-anak? As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala Maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Jadi kita hanya meminta bantuan atau pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah tempat kita meminta. Allah lah tempat kita untuk bersandar. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan kita selalu beribadah kepada Allah. Lihat di situ Bu Guru punya gambar orang yang sedang berdoa. Selesai melaksanakan sholat, kita berdoa. Doa kita meminta, memohon kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperbolehkan meminta bantuan selain Allah.
Contohnya sampean minta bantuan kepada paranormal, para dukun, itu dilarang, tidak diperbolehkan. Haram. Karena apa? Karena termasuk perbuatan syirik dan perbuatan yang mensekutukan Allah. Nah, kita harus meneladani sifat Allah As-Somad, anak-anak. Bagaimana cara kita meladani sifat Allah As-Somad? Yaitu dengan cara kita selalu berbagi kepada orang lain. Jadikanlah dirimu sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Di situ Bu Guru punya contoh gambar. Orang yang sedang memberi. Ada orang yang sedang memberi, otomatis ada orang yang menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu artinya orang yang apa anak-anak? Tangan di atas adalah orang yang memberi. Kalau tangan di bawah adalah orang yang meminta. Inilah anak-anak cara kita meneladani sifat Allah As-Somad. Allah saja maha memberi, masa kita sebagai makhluknya tidak mau memberi. Jadi menteladaninya dengan cara apa? Saling berbagi, membantu orang. Paham anak-anak ya? Kita lanjut. Materi selanjutnya, yaitu Asma'ul Husna Al-Muqtadir. Apa artinya? Artinya adalah Allah Maha Kuasa. Allah Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sampean harus yakin dan percaya bahwa apa yang ada di alam semesta ini ada karena Allah. Apa sajakah ciptaan Allah yang ada di alam semesta? Nah, di situ Bu Guru punya gambar. Ada gambar laut, ada gambar gunung, ada gambar binatang. Kira-kira apa saja anak-anak? Apalagi ciptaan Allah yang ada di alam semesta? Ada yang mau menyebutkan? Pinter, 100 untuk anak hebat. Iya, manusia pun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian patut bersyukur karena manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Ciptaan Allah itu namanya makhluk. Makhluk yang paling sempurna. Dari mana kesempurnaannya? Dari akal pikiran. Kita diberi akal pikiran. Supaya kita bisa memilih. Kita bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Dari mana? Dari akal pikiran. Kita diberi jasmani, rohani yang sehat, maka kita harus bersyukur. Nah, bagaimana cara kita menteladaninya? Cara kita menteladaninya adalah dengan apa? Dengan mengakui ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Karena Allah kalau sudah berkehendak, kun fayakun, maka jadilah, akan terjadi. Paham ya anak-anak? Itulah penjelasan yang bisa Bu Guru sampaikan. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini kita belajar 2 Asma'ul Husna. Yang pertama tadi adalah As-Somad, yang kedua adalah Al-Muqtadir. Kita harus bisa menteladani 2 Asma'ul Husna atau 2 nama Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila di dalam memberikan materi Bu Guru kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, giliran sekarang sampean sudah mendapat materi, sekarang sampean mendapat tugas dari Bu Guru. Tugasnya adalah sampean apa anak-anak? Membuat kartu Asma'ul Husna. Asma'ul Husna yang 4 itu ya, As-Somad dan artinya Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Lihat, Bu Guru di situ punya contoh kartu. Nah, di sini juga Bu Guru punya contoh kartu. Nah, nanti kalian membuat kartu seperti ini ya. Nah, kemudian dengan kertas bufalo atau kertas asturo,
Nah, kemudian tengahnya dikasih lubang, kemudian dikasih benang atau tali. Jadinya seperti ini nanti. Tujuannya untuk apa, anak-anak? Untuk hiasan nanti di kelas kalian masing-masing. Paham ya? Tugasnya dari Bu Guru membuat apa? Kartu Asmaul Husna seperti ini contohnya. Nah, ada dikasih tali, dikasih benang. Itu tugasnya Bu Guru. Tugas sudah Bu Guru berikan, materi sudah Bu Guru berikan. Nah, saatnya Bu Guru pamit. Sebelum kita akhiri, kita baca dulu doa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi faradduhu ilayya inda hajati fala tansanihi ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali minggu depan. Mudah-mudahan kalian semua masih sehat, Bu Guru masih sehat. Kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.